bahwa gambar besarnya, pertama landasan kita adalah undang-undang tentang FTZ. Benar. Di dalam penjelasan undang-undang FTZ itu udah jelas tertera bahwa Batam ini dipelot menjadi apa, mau kemana, sehingganya dia nantinya membantu ya pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi barometer ekonomi nasional. Seharusnya Batam sejak lahir dulu harus memberi kontribusi kepada nasional, pemerintah pusat, dalam hal ini negara. Tapi Batam ini anak manja, anak bungsu yang manja. Sejak lahir terus disubsidi dari pusat. Sehingga tidak ada kemandirian secara pengelolaan wilayah. Paradigma ini harus kita rubah, di mana Batam yang diberikan Allah lokasi yang strategis secara geografis, kemudian kelebihan-kelebihan lain, harusnya mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat Batam dan juga memberi kontribusi kepada nasional. Apakah itu bisa, pertanyaan? Bisa sekali, sangat bisa. Bang Osman kan ini ya, orang lama di INSA juga berkiprah, mengertilah soal kelautan dan lain sebagainya. Apa pandangan dari seorang kepala BP? Usulan-usulan apa yang diberikan sejauh ini masih terus digesang atau mungkin jadi masukan tertentu bagi pihak BP? Apa yang dilontarkan ketika meeting-meeting yang diharapkan dari seorang Pak Rudi terhadap INSA dan seorang Bang Osman? Pluralitas dan dinamika kehidupan dengan sisi lain dari kepergian. Ya, masih di Uspim Talk Masyarakat. Siapa dia? Semua kader pluralitas masyarakat Metropolitan Baru. Kembali hadir di hadapan Anda, warga Metropolis, akan kami bidik Uspim Talk Anda. Ya, pertumbuhan Batam terus bergerak dan yang pasti apa yang dan yang pasti Anda saat ini seperti apa ketika Osman Hasim mumpuni di sektor kemaritiman, pernah didapuk menjadi ketua DPC INSA Batam. Pemikiran untuk menjadikan Batam sebagai hub logistik bongkar muat kontainer ribuan teus hingga tahun 2023 menjadi 2 juta teus. Tak ayal kalau kita lihat kini labu jangkar perkapalan hingga proses produksi bahkan perbaikan diskenarioi secara bijak. Akankah ide dan pemikirannya kini bisa dicerna dan diterapkan pihak pusat lewat BP Batam? Bisakah Batam membidik peluang berkompetisi dengan jiran Singapura? Serta apa yang terjadi di sektor kemaritiman Batam sejauh ini? Insider, inilah Batam Insight, Source of Reference di Uspim Talk Trust. Masih di Batam Insight, di khusus untuk channel kita kali ini adalah di segmennya Uspim Talk Trust. Masih dengan DPC Indonesia National Ship Owners Association INSA Batam. Ini ada Bang Osman Hasim. Masih kita sapa, masih sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Kita rewind tadi, tapi yang pasti ini kita berbicara INSA. Kalau berbicara INSA, ya kita memang lekat dan erat kaitannya dengan daerah yang kita hadir hari ini, Batam. Ini Kepulauan Riau. Nah, Bang Osman, apa yang terjadi di INSA hari ini? Ataupun mungkin kita lihat ada harapan besar seorang Bang Osman hadir di INSA. Ya. Saya memang bukan tipikal pejuang ya. Berjuang dalam arti kata zaman dulu, zaman sekarang itu beda. Dalam menyampaikan gagasan-gagasan, ini yang sebetulnya saya kerjakan sekarang. Karena saya melihat Batam dan Kepri ini
harusnya tidak seperti ini. Kita harus jauh lebih maju dari sekarang. Ya. Negara-negara yang maju itu yang betul-betul mampu mengelola potensi yang mereka miliki. Indonesia diakui dunia sampai saat ini sebagai negara kepulauan. Benar. Bukan sebagai negara maritim. Artinya apa? Artinya kita belum dianggap sebagai negara yang mampu mengelola sumber daya maritim kita. Ini masalah. Untuk itu ke depan kita harus mampu mengelola potensi laut kita dengan sebaik-baiknya. Dari sana kita mulai, dan ujung ceritanya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat. Gitu. Baik. Itu awalnya. Baik. Nah, akhirnya Abang didapuklah sebagai ketua ya, Bang ya. Iya. Oke. Peran serta anggota, memangkah capability, expertkah mereka di bidang mereka masing-masing sejauh ini dari struktur kelembagaan? Kita tahu ya, berorganisasi tak mudah juga. Apalagi kita asosiasi profesi. Benar. Yang mereka masing-masing juga sibuk. Benar. Kadang-kadang juga kita harus banyak mengorbankan waktu, biaya dari kantong pribadi, ya. Namun kita tak berharap banyaklah dari hal itu, dan tidak juga menjadi halangan. Karena niat kita bagaimana membangun Batam secara lokal, kita ingin secara nasional, kita ingin membangun Indonesia jaya di bidang maritim kita. Benar. Dan banyak hal-hal yang sudah kami buat yang sekarang, yang sebetulnya kami itu sudah 6 tahun ya Abang berbuat, karena Abang melihat waktu itu potensi kebijakan kita ini akan meruntuhkan ekonomi Batam. Makanya waktu itu kita berjuang agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lokal itu dirubah, terutama BP Batam. Nah, baru tahun ini di bawah pemimpinan yang baru, kemudian juga ada campur tangan pusat juga, sehingga berpikir sama dengan konsep kami, dan akhirnya kebijakan itu dirubah. Apa yang terjadi? Sekarang galangan-galangan kita sudah mulai bangkit, dan kapal-kapal sudah mulai masuk. Benar. Karena begini, galangan ini adalah urat nadi sebetulnya perekonomian kita. Ya, karena kita sempat dihantam oleh badai krisis waktu itu, dan kalau kita lihat ini porak-poranda semua, tapi yang membuat cash flow bergerak sedikit di bidang shipyard. Itu pernah terbukti? Ya, terbukti. Benar. Kami pernah melakukan kajian. Tahun 98 itu terjadinya krisis moneter dunia, pasar saham waktu itu. George Soros kita ingat. Ini menghancurkan ekonomi dunia. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dunia ini runtuh, ekonomi Batam itu bergerak naik. Benar. Bergerak naik tahun 98. Tahun 2000 itu terjadi krisis di Eropa. Di Eropa itu terjadi krisis mata uang waktu itu. Dan Batam itu tumbuh sampai 7%. Ya. Kemudian terjadi lagi tahun 2008-2010. Ya. Dan kita tumbuh lagi itu. Pada saat nasional minus 30%, kita tumbuh 3%, bergerak sampai 5%, dan ini luar biasa. Terakhir tahun 2015. 2015, begitu dunia runtuh, kita buat kebijakan baru, menurut kami itu salah. Akhirnya apa? Ekonomi Batam minus. Kenapa terjadi? Begini. Pada saat ekonomi dunia runtuh, maka permintaan logistik, daya beli masyarakat dunia sedang turun, sehingga banyak kapal-kapal yang nganggur. Kalau dulu, pada saat mereka nganggur, mereka mendatangkan kapalnya ke Batam. Dengan banyaknya kapal masuk ke Batam, maka terciptalah multiplier effect yang membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Pertanyaannya, pada saat masa pandemi sekarang ini, seharusnya kita ini naik, bukan turun. Tapi kenapa itu terjadi? Kebijakan yang salah. Dan alhamdulillah kebijakannya sejak 6 bulan lalu sudah dirubah, dan dampaknya itu sebulan kemudian kita lihat
galangan-galangan kita, kapal-kapal udah mulai masuk. Oke. Ingat ya, galangan ini adalah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kita pernah mencatat ada 380.000 orang bekerja di galangan dan industri maritim lainnya. Iya. Artinya apa? 1/4 penduduk Batam kerjanya di sektor kita. Nah, sehingga itu harus terus kita kembangkan. Di mana galangan-galangan kita sekarang ini sudah mampu membangun kapal-kapal berteknologi tinggi. Benar. Kapal perang misalnya. Ya. Sudah dibuat di sini. Benar. Ya. Dan ini harus kita kembangkan. Dan itu diapresiasi. Iya. Benar. Oke, intinya mungkin baru tersadar inilah yang semula yang harus diharapkan. Ini baru 6 bulan, ini progresnya luar biasa. Luar ya, biasa, Pak? luar Oke, biasa. intinya pemimpin kita, saya apresiasi ada Pak Rudi. Nah, Pak Rudi mendengar ya, karena Ya, user ya silakan. ini, benar ya Bang ya. Istilahnya inilah yang keseharian kita lakoni, kita mengetahui. Itu saran-saran diterima bagi seorang Pak Rudi. Iya. Beliau cukup terbuka dalam hal ini. Oke. Namun tentunya di dalam juga ada birokrasi. Benar. Ya. Kadang-kadang itu yang memperlambat, ya, memperlambat antara gagasan, cita-cita. Sebetulnya Batam menjadi daerah maritim ini itu cita-cita Undang-Undang FTZ. Benar. Ya. Oke. Nah, itu kadang-kadang dulu ibarat kapal belayar. Sudah diarahkan kemana tujuan, tapi kapalnya belayar ke tujuan yang berbeda. Oke, kompasnya berbeda. Tak nyambung nih jadi. Benar, oke. Bang, ini kita berbicara soal infrastruktur dan hadirnya Pelindo 1. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita berbicara data dan angka, dulu kan kita digadang-gadangkan intinya apa ya? Kalau ini dikelola apik, mungkin berapa tips kontainer itu bisa masuk, regulasi masihkah dalam tanda petik jadi batu sandungan? Sudahkah ada stimulus dari pihak pusat terhadap pergerakan Batam ya? Istilahnya kan kita masih undernya pusat begitu. Sudah optimalkah sepenuh hati mereka untuk mengplot Batam hubnya? Minimal kita mampu menyedot deh perhatian dari jiran Singapura. Nah, saya ingin menceritakan dulu insider ya, Oke. tentang gambar besarnya. Bahwa gambar besarnya, pertama landasan kita adalah undang-undang tentang FTZ. Benar. Oke. Di dalam penjelasan undang-undang FTZ itu udah jelas tertera bahwa Batam ini dipelot menjadi apa, mau kemana, sehingganya dia nantinya membantu pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi barometer ekonomi nasional. Seharusnya Batam sejak lahir dulu harus memberi kontribusi kepada nasional, Ya. pemerintah pusat, dalam hal ini negara. Tapi Batam ini anak manja, anak bungsu yang manja. Sejak lahir terus disubsidi dari pusat, Pusat. Oke. sehingga tidak ada kemandirian secara pengelolaan wilayah. Nah, paradigma ini harus kita rubah, di mana Batam yang diberikan Allah lokasi yang strategis secara geografis, kemudian kelebihan-kelebihan lain, harusnya mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat Batam, Ya. dan juga memberi kontribusi kepada nasional. Apakah itu bisa, pertanyaan? Bisa sekali, sangat bisa. Saya akan kupas satu-satu jika kita ada waktu, insider. Benar. Ini jangan pernah mengatakan kita tertinggal dari yang lain. Tidak. Awalnya dari cara pikir kita harus kita buka lebar-lebar, bahwa kita ini kaya, lebih kaya dari daerah manapun di Indonesia. Ya. Mereka punya sumber daya mineral yang sebentar lagi apabila dikelola terus-menerus akan habis. Habis, benar. Kita nggak ada habisnya sampai mati, sampai kiamat. Insider, percaya saya bilang, yang akan mampu membawa kesejahteraan kita sebagai orang Batam adalah apa? Potensi maritim kita. Oke. Baik. Tapi ini kalau kita berbicara infrastruktur, akan terus digesa, sudah mumpuni, atau mungkin dalam mengarah menuju itu. Contohnya kita sekarang nih ada
peti kemas. Nah, kita lihat ini di Batu Ampar begitu. Ini ada satu kawasan, kadang ada juga masih menyewa. Ini kayaknya bukan lokasi untuk kontainer deh. Pinjam dulu deh lahannya gitu. Ada harapan besar nggak setelah usulan dari Bang Osman selaku Insa ke kepala BP deh? Ini kan kita rindu juga kalau kita lihat ini ke Marina. Nah, ini kan kontainer banyak banget gitu kan. Kenapa Batam di Batu Ampar masih terganjal? Nah, apakah mungkin ada birokrasi atau mungkin ada komplotan seperti itu kawasan? Ya, kita tidak menyalah-nyalahkan yang lama ya. Oke. Kita bicara ke depan. Ya. Perlu ditata ulang. Dan sekarang setelah masukan-masukan dari segala macam Benar. pihak, sekarang sedang dalam proses menata ulang. Pertama ingin saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada pemerintah pusat yang beberapa tahun terakhir ini melihat Batam dan Kepri ini sebagai apa ya, daerah yang harus dimajukan. Karena begini, karena kita adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar, maka kita harus diperkuat sehingga ketahanan ekonomi rakyat menjadi tinggi. Benar. Ya, di samping ketahanan energi, ketahanan pertahanan dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu saya sampaikan rasa terima kasih saya, terutama di industri maritim. Industri maritim kita, pemerintah pusat sekarang luar biasa memberi kebijakan-kebijakan, insentif-insentif dalam rangka menuju Batam daerah mampu ini ya mengelola potensi laut kita. Nah, mengenai pelabuhan, ini yang sejak dulu kita sayangkan. Pelabuhan dikelola menurut kami secara tidak adil. Contoh begini ya, pelabuhan kita bangun katakan dengan investasi 10 triliun. Kemudian dengan perhitungan, walaupun itu uang negara, negara juga akan meminjam dari dana lainnya. Katakan 30 tahun. Berarti kita harus mengembalikan kepada negara 25 triliun dengan rata-rata bunga 5%. Artinya dalam waktu 30 tahun kita harus kembalikan 25 triliun. Berarti 1 tahun kita harus mendapat pendapatan di pelabuhan itu 900 miliar. Tapi apa yang terjadi? Kita cuma mendapat dulu 38 miliar, sekarang baru 50 miliar. Artinya negara mensubsidi secara terus-menerus ya di pelabuhan ini, sehingga menjadikannya tidak wajar. Itu sebabnya sekarang pelabuhan Batu Ampar kita nggak punya dana untuk mengelola, untuk merawat, untuk mengoperasikan, untuk membeli dan macam-macam sih tak mampu. Dulu kan pernah ada awal ini kan ada buka tender, rencana ada masuk investor dari Prancis begitu. Tapi rentang waktu juga nggak jadi. Nah, akhirnya juga ada rencana ada pihak Singapura juga yang mengelola begitu. Nah, masih bermain dalam tanda petik negara jiran untuk mengotak-atik, Pak. Ya. Bulan lalu saya diundang ke pusat. Oleh Marves ya, melalui Sesmenko. Kemudian kita bertemu dengan Pak Lambo. Salam Pak Lambo. Terima kasih banyak. Beliau ini orang tua kita yang juga orang yang selalu terlibat dalam menyusun kebijakan-kebijakan nasional ya. Saya katakan pada beliau begini, pelabuhan Batu Ampar ini kita lihat investor maju mundur. Pertanyaan saya begini, Pak, apakah kita terus menunggu? Atau kita lakukan sesuatu? Dan saya mengusulkan, beliau bertanya apa usulan saya? Usulan saya, tolong bantu BP Batam ya untuk masalah pelabuhan Batu Ampar. Artinya begini, kita ingin mendorong BP Batam, sudahlah bangun sendiri. Terus uangnya dari mana? Dari pengelolaan itu sendiri. Tahun ini kita ada 600.000 TEUs. Kalau kita bisa mendapat handling atau pengoperasi dari dana operasi itu kita dapat 1 juta saja, kita sudah dapat 600 miliar. Dan itu sudah dilakukan? Belum. Makanya sekarang kita dorong BP Batam harus lakukan itu. Supaya apa? Kita ingin pengelolaan pelabuhan Batu Ampar dikelola secara profesional dan berkeadilan. Itu dia. Adil buat industri, adil buat
negara, Ya. adil juga buat pengguna jasa dan masyarakat di sini. Benar. Tapi selama ini itu tidak terjadi, dan negara yang menjadi bukan korban, artinya terlalu berbaik hati lah. Ya, benar kita harus dukung industri, setuju saya. Tapi juga harus yang adil. Benar. Ya, artinya apa? Industrinya untung, negara juga mendapat pendapatan yang seimbang. Karena apa? Untuk membangun lagi kan. Oke. Tapi kalau untuk fasilitas, istilahnya mungkin tempat, ini memungkinkan, Pak? Masih memungkinkan. Oke. Kita ini tuan tanah. Tinggal bagaimana cara kita mengaturnya. Baik. Ya, artinya BP ini tuan tanah lah. Oke. Yang lucu kalau tuan tanah nggak punya tanah. Nah, Ini itu dia. pertanyaan itu. Itu pertanyaan. Tantangan lah ya. Tantangan. Tapi Bang Osman kan ini ya, orang lama di INSA juga berkiprah, mengertilah soal kelautan dan lain sebagainya. Apa pandangan dari seorang kepala BP? Ini kan kami lihat ini, kayak Bang Osman ini sering deh meeting dengan seorang Pak Rudi, nah kepala BP. Usulan-usulan apa yang diberikan sejauh ini masih terus digesa atau mungkin jadi masukan tertentu bagi pihak BP? Apa yang dilontarkan ketika meeting-meeting yang diharapkan dari seorang Pak Rudi terhadap INSA dan seorang Bang Osman? Ya. Pak Rudi terbuka dalam hal itu. Kami memang kadang-kadang selalu mungkin juga tanda kutip jadi bumerang, merongrong kebijakan yang sudah ada. Oke. Tapi kadang-kadang kita harus ya tebal muka juga. Kemudian siap untuk tidak disenangi orang juga. Oke. Demi tujuan agar Batam lebih baik. Karena saya bukan orang politik, saya tak pandai berpolitik. Ya. Sehingga saya sampaikan gagasan kepada beliau, itu murni Oke. untuk Batam, untuk beliau. Nanti beliaulah yang mempertimbangkan apakah saran itu bisa digunakan atau tidak. Baik. Saya melihatnya begini, kita ke depan BP Batam ini harus mandiri, Ya. mengelola kekayaan yang sudah diberikan oleh negara dalam hal tanah, kewenangan, hak-hak lainnya, termasuk hak mengelola pelabuhan. Benar. Pelabuhan ini kan dikuasai negara sebetulnya. Ya. Dia itu tidak bebas seperti orang buka restoran. Benar. Orang buka restoran, kita bisa menggugat pemerintah karena kita tidak diberi izin. Tapi kalau pelabuhan kita nggak bisa, karena itu di bawah penguasaan negara. Sehingga dia mengontrol penuh sebetulnya, mengendalikan penuh pengelolaan pelabuhannya ada seluruh Batam ini. Sehingga BP Batam sebetulnya secara komersil itu bisa menghitung. Ya. Ya, bisa menghitung. Dan pelabuhan harusnya menjadi sumber pendapatan utama berbandingannya ya bandara. Ya. Dan potensi laut kita ini kan banyak selain pelabuhan, ada galangan, ada Benar. segala macam. Dia harus menjadi sumber pendapatan yang paling besar nantinya kepada BP Batam. Kami Pak, kami insider, dengan berkembangnya industri maritim dan pelayaran kita, saya yakin ini akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat Batam. Satu hitungannya seperti ini Pak Usmin. Setiap kapal yang masuk itu akan mengeluarkan biaya Ya. tidak kurang dari 500 juta untuk kapal ukuran sedang ya. Benar. 500 juta. Tahun 2015 kita mencatat ada 54.000 call kapal masuk. Ya. Masuk keluar itu satu call. Benar. Artinya setiap bulan terjadi perputaran uang di Batam berapa triliun. Itu yang INSA inginkan. Semakin banyak kapal masuk, dia akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. 54.000 call. Kemudian untuk kapal yang naruh jangkar saja, Ya. tak melakukan apa-apa, Benar. itu antara 300-500 juta dari ukuran kecil itu. Beli minyak untuk penerangan, Oke. makan, gaji. Hotel-hotel kita penuh, Benar. restoran pasti penuh. Karena multipliernya, Benar. uang yang diciptakan itu luar biasa besarnya. Baik. Kita ingin Batam ke depan menjadi tempat tujuan kapal.
untuk datang kemari. Masya Allah. Pelabuhan Dan tujuan. pelan tapi pasti sudah diutarakan. Sudah sekarang sudah mulai bangkit. Kita harapkan kita konsisten dengan ini karena kita bisa menghitung pertumbuhannya. Dan ke depan nanti kita harapkan tidak hanya sektor maritim, kita ingin Batam menjadi pusat keuangan. Masya Allah. Ya, jadi kita harapkan nanti saya coba bicara dengan kantor pajak, kantor bea cukai, bagaimana transaksi itu kita bisa lakukan di Batam. Benar. Kita coba bicara dengan BI, kita cari jalannya. Jadi tidak menghalangi hak perusahaan-perusahaan, tapi yang kita inginkan sebesar-besarnya terjadi perputaran uang di Batam ini. Benar sekali, secara akuntabilitas dan transparan itu yang diharapkan. Baik, ini luar biasa sekali nih Bang Osman. Ini soal infrastruktur lain ini, Bang Osman. Kalau kita lihat ini tadi banyak ya, Batu Ampar. Ini pelabuhan baru gimana ceritanya? Wah, saya senang sekali. Insider, Batam Newport ini kalau itu terjadi, Oke. Ini kita telah memenuhi cita-cita yang berada di dalam Undang-Undang Free Trade Zone. Oke. Di mana Batam diplot oleh undang-undang itu menjadi daerah transshipment sebagai pintu gerbang dengan luar negeri, sebagai barometer dan lain-lain, barometer ekonomi. Itu yang selama 40 tahun sejak undang-undang itu diterbitkan kita belum mampu memenuhinya. Dan dengan adanya wacana pusat membangun Batam Newport yang nantinya kita akan menjadi hub, akan terjadi transshipment nanti, ya, khusus untuk barang-barang kontainer. Untuk barang-barang liquid, pemerintah pusat sudah membuat. Makanya sudah dibuat konsesi daerah transshipment di laut ya, yang di laut. Yang di darat akan segera dibangun dan kami sangat berharap itu segera dibangun dan kita sudah memenuhi cita-cita yang diamanatkan undang-undang. Kemudian nanti pengelola yang saya tahu nantinya mencanangkan itu ada 18 juta TEUs. Artinya dia akan membawa, karena dia operator dunia, dia akan membawa kontainer yang dari luar masuk ke Batam, dikumpulkan di sini, baru dia feeder ke negara-negara tujuan. Dan sebaliknya begitu juga. Dan ini akan membuat multiplier yang luar biasa juga. Ya. Dengan begitu, terus pertanyaannya Batu Ampar kita mau jadikan apa? Benar. Batu Ampar nanti jadi pelabuhan pengumpul, di mana barang-barang domestik nanti tidak dikirim ke Singapura lagi. Dikumpulkan di Batu Ampar, geser nanti ke pelabuhan baru di split. Dan ini akan menjawab pertanyaan seluruh industri Batam, asosiasi industri Batam, di mana yang sampai saat ini mereka mengeluhkan biaya logistik mahal. Benar. Dengan adanya Newport, maka ongkos logistik akan bisa dipangkas. Yang ini yang kita harapkan, sehingga Batam menjadi satu daerah industri yang kompetitif. Dan saya harapkan nanti dengan begitu akan membawa kesejahteraan. Masya Allah. Ini Pak, tapi pasti masih ada kerikil-kerikil yang mengganjal ya. Mudah-mudahan ini tersmoothkan. Kalau di sana ada Mandalika di aspal ulang, kali ini mungkin harus seperti itu ya Bang ya. Ini luar biasa sekali. Bang, ini ngomong-ngomong 2024 nih, ada nggak yang orang melirik Abang? Wah, saya terus terang politik bukan dunia saya. Saya ingin berbuat seperti inilah sosial ya, tidak hanya di maritim, kadang-kadang di luar maritim juga nih. Kita lakukan. Nanti warna-warni partai ini Bang Osman aja deh gitu. Enggak. Insya Allah tidak. Bukan style kita ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Osman. Salam sehat selalu dan insider di Uswing Talks itu kita tadi ulas apa yang harus dilakoni. Bukalah mata, pikiran dan hati kita kalau untuk mampu untuk memajukan negeri. Minimal sudah dilakukan oleh seorang Osman Hashim. Dan luar biasa sekali saya bertemu langsung ini dengan, saya coba sapa ini DPC ya, DPC Indonesia National Ship Owner Association. Saya Yusuf Radila, terima kasih Anda di channel Uswing Talk. Don't forget subscribe my channel. Sampai jumpa.